Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Utia Rahmi dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan sejarah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Dalam Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yakni Paska yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sendi utama yang menyusun Pancasila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kesemua ini tercantum pada paragraf keempat, preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Regiman Widyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, kala itu Dr. Regiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang terdiri dari 74 orang. 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Setelah sempat mengalami perubahan pada kandungan dan urutan 5, sila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan, Pancasila akhirnya menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang pada 1 Juni 1945. Yang lalu dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan ada 5 sila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi penting untuk kita mengatur aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Di sisi lain mungkin tak banyak yang tahu sejarah lahirnya Pancasila. Jadi pada saat sidang BPUPKI, agendanya membahas rumusan dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Saat sidang tersebut tercetus, dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Tokoh pertama yang mencetus dasar negara adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara secara lisan dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Namun, rumusan tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara secara tertulis. Isi rumusannya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh kedua yang mencetuskan dasar negara adalah Dr. Supomo. Pendapat berkaitan rumusan dasar negara dari Dr. Supomo diungkapkan dalam pidato di sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Dr. Supomo mengusulkan dasar negara dengan isi sebagai berikut.
Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Dan yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Dr. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama Muhammad Yamin dan Soekarno. Rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Tak hanya itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya nama dasar negara yang terakhir yakni Pancasila yang dipilih. Hal itulah yang menjadi tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk mengenang Pancasila yang dirumuskan Soekarno. Rumusan Pancasila yang sah. Rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 45. Berawal dari bentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapkan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar dari negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI yang pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Gagasan itu berlangsung dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia mempunyai 9 tugas untuk sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini kemudian akan direncanakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta berdasarkan dari hasil rapat yang sering mengalami kesalahan dan pengubahan kalimat sana-sini. Terakhir setelah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka Piagam Jakarta resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta tersebut baru disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah dibacakan proklamasi oleh Presiden dan hasil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengesahan ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia atau KANIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun secara sistematis pada sidang kedua Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan atau BPUK. Tidak adanya kata Indonesia yang seharusnya bernama Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUKI, karena sidang ini dikhususkan untuk Tanah Jawa. Di tempat lain ada BPUK sesuai dengan pulaunya seperti BPUK Sumatera, BPUK Kalimantan, BPUK Sulawesi. Papua belum memasuki karena masih dalam genggaman pihak Belanda. Sidang kedua ini berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945
dan berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 17 Juli 1945. Periode pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah pengukuhan belum dapat dilaksanakan karena dari tahun 1945 sampai 1450, pemerintahan dalam kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 masih dihadapkan dengan pekerjaan untuk membangun kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.